Welcome to our channel. Selamat pagi dan selamat berjumpa lagi para pencinta Riak Sabda yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Berjumpa lagi bersama Renungan Harian Riak Sabda untuk edisi hari Jumat tanggal 12 Maret tahun 2021. Saudara-saudari yang terkasih, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap menaati protokol kesehatan, dan semoga Tuhan juga selalu memberikan kita kesehatan. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini dalam bacaan Injil kita mendengar tentang hukum yang utama dan terutama. Nah, saudara-saudari yang terkasih, inilah identitas kita sebagai orang Kristiani, sebagai pengikut Kristus, dan kita dituntut untuk melaksanakan hukum ini. Nah, sekarang pertanyaannya, hukum apakah itu? Nah, dalam bacaan Injil kita mendengar atau kita melihat bahwa ada seorang ahli Taurat yang datang kepada Yesus menanyakan hukum mana yang paling utama dan terutama. Nah, Tuhan Yesus mengatakan bahwa hukum yang utama dan terutama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Nah, dan mengasihi yang lain yang sama dengan hukum itu adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, saudara-saudari yang terkasih, hukum kasih inilah identitas kita sebagai seorang Kristiani, yaitu mengasihi. Mengasihi seperti Allah mengasihi manusia, mengasihi seperti Allah yang begitu mencintai manusia, dan cinta Allah itu dan kasih Allah itu ditunjukkan dengan menyerahkan putranya sendiri sebagai tebusan dan sebagai penyelamat bagi manusia. Nah, kasih Allah inilah yang kita terima dari Allah karena kita adalah gambar dan citra Allah. Nah, maka kita dituntut pertama-tama mencintai pencipta kita. Kita dituntut untuk mencintai Allah. Mencintai Allah dalam artian atau dalam bacaan Injil kita mendengar dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dan juga dengan segenap kekuatan. Dan ketika kita mencintai Allah, kita wujudkan cinta itu dengan mencintai sesama kita seperti diri kita sendiri. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mencintai menjadi tema pokok bacaan Injil pada hari ini. Kasih menjadi pesan utama. Bagaimana kita mengasihi, bagaimana kita mencintai, pertama-tama mencintai Allah dan mencintai sesama kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, memang mengungkapkan cinta, mengungkapkan kasih melalui mulut sangat gampang dan sangat mudah. Tetapi untuk melakukannya sangat sulit. Terlebih kalau kita ingin mencintai Allah dengan segenap akal budi kita, dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Ya, dengan mulut kita mudah mengatakan, tetapi dalam tindakan kita mungkin kita banyak melakukan kesalahan, baik melalui pikiran kita, melalui hati kita, dan juga melalui kekuatan kita. Kita banyak menyeleweng, kita banyak menyimpang, sehingga kita tidak sungguh-sungguh mencintai Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap akal budi kita, dan juga dengan segenap kekuatan kita. Dan dalam mencintai sesama juga, memang mencintai orang-orang yang dekat dengan kita, keluarga kita, sahabat kita, itu sangat mudah. Tetapi mencintai orang yang memusuhi kita, mencintai orang yang membenci kita, mencintai orang yang tidak menyukai kita, itu sangat sulit dan menjadi tantangan. Nah, tapi Yesus menuntut kita untuk mencintai, tidak hanya mencintai orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang dekat dengan kita, tetapi cinta yang diajarkan oleh Yesus, cinta melampaui apa yang kita kenal dengan orang-orang dekat, tetapi mencintai orang-orang yang menganiaya kita, mencintai orang yang memusuhi kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dalam masa Prapaskah ini, cinta itu dapat diwujudkan dalam pantang dan puasa kita, amal kita, dan doa kita. Bagaimana kita menyatukan cinta Allah, dan juga di masa pertobatan ini, bahwa mencintai juga harus disertai dengan pengampunan. Kalau kita mengampuni orang, kalau kita mencintai, kita juga harus terbuka untuk mengampuni.
Karena dari pengampunan itulah relasi cinta akan terajut kembali, dan relasi yang sudah putus, relasi cinta yang sudah merenggang, dan relasi cinta yang sudah terpisah dengan pengampunan akan bersatu kembali. Seperti Allah yang terus-menerus mencintai manusia dan mengampuni manusia agar manusia kembali, agar manusia melihat dirinya, agar manusia bertobat, sehingga relasi yang telah terputus akibat yang dilakukan oleh manusia akibat dosa dapat terjalin kembali. Nah, demikian juga cinta kita kepada sesama. Pengampunan sangat dibutuhkan, terlebih di masa prapaskah ini. Mari kita membuka hati kita untuk setia, untuk mau, untuk terbuka, untuk mengampuni saudara-saudari kita yang memiliki kesalahan kita, dan kita pun dengan rendah hati, dengan rela hati memohon ampun kepada Tuhan agar relasiku dengan Tuhan terjalin kembali, dan relasiku dengan sesama yang sudah retak, sudah renggang dan terjadi perselisihan dapat terjalin kembali, sehingga kita mampu untuk sungguh-sungguh mencintai Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap akal budi kita, dan juga dengan segenap kekuatan kita. Dan kita pun mampu untuk mencintai saudara-saudari kita, tidak hanya orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita kasih, tetapi juga mencintai orang-orang yang menganiaya kita, membenci kita, memusuhi kita, dengan atau seperti kita mencintai diri kita sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, semoga Tuhan menyertai kita dan memberkati kita. Amin. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu.